Baik, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, Shalom. Senang sekali setelah 2 tahun yang lalu saya ada di tempat ini. Dan 2 hari ini saya percaya bukan hanya karena rancangan manusia, tapi semua boleh terjadi atas seizin daripada Tuhan. Dan ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau pada sore hari ini dan besok kita boleh bersama-sama bersatu hati untuk kita boleh menyentuh hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya mau katakan, saya mau tegaskan malam hari ini bahwa tidak ada pertunjukan di sini, tidak ada konser di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Bapak Ibu Saudara datang ke sebuah pertunjukan atau konser, maka Bapak Ibu Saudara akan duduk manis dan menonton. Nah malam hari ini saya berharap tidak ada satu orang pun dari antara kita yang datang di tempat ini dengan tujuan untuk menonton. Sebab tidak ada yang bagus untuk ditonton malam ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersatu hati, kita sepakat, kita mau menyentuh hati Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat setiap pujian yang kita akan naikkan di tempat ini bersama-sama, harap ingat Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena saya sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk nyanyi bersama dengan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setiap kata yang kita ucapkan, baik di dalam pujian maupun di dalam penyembahan kita, itu merupakan ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Sebab kita memakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Siapapun kita yang ada di dalam ruangan ini, maupun yang ada di ruangan sebelah, maupun yang ada di ruang doa, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Jadi jangan jadikan setiap kata dalam pujian hanya sebagai nyanyian Bapak Ibu Saudara, tapi jadikan itu sebagai ungkapan isi hati, pernyataan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan berbicara tentang satu hal yang begitu dekat dengan hidup setiap orang, bahkan saya berani katakan dengan semua umat manusia di muka bumi di masa-masa seperti hari ini, yaitu ketakutan dan kekhawatiran. Kalau pada sore malam hari ini Bapak Ibu Saudara sedang tidak mempunyai ketakutan dan kekhawatiran, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang dilingkupi dengan ketakutan dan kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara ada di tempat yang tepat malam hari ini. Sebab saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan secara pribadi kepada masing-masing kita. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali saya ada baca sebuah kisah nyata dari kehidupan seorang reformator dunia yang bernama Martin Luther. Suatu saat dia mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang begitu rupa dalam hidupnya, sampai-sampai dia lupa kalau Tuhan itu sanggup untuk menolongnya. Lalu pada suatu pagi Bapak Ibu Saudara, dia melihat istrinya sedang bersiap-siap hendak pergi. Dan dia melihat istrinya berpakaian serba hitam. Kita tahu kalau orang berpakaian serba hitam biasanya mereka mau datang ke perkabungan. Lalu Martin Luther bertanya kepada istrinya, siapa yang meninggal? Lalu istrinya menjawab, loh kamu tidak tahu? Tuhan sudah meninggal. Mendengar jawaban dari istrinya, Martin Luther terkejut. Lalu dia berkata, tidak mungkin Tuhan meninggal. Dia itu kekal. Jahat sekali kata-katamu itu. Lalu dengan tenang istrinya menjawab, kalau kamu begitu yakin bahwa Tuhan itu masih ada, mengapa kamu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang begitu rupa? Sesaat Martin Luther terhenyak mendengar jawaban dari istrinya, yang menyadarkan kepadanya
bahwa selama masih ada Tuhan, kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, memang tidak sepatutnya kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mengapa? Sebab kita mempunyai Bapa yang selalu menjaga kita dan sanggup untuk memberkati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, itu sama saja kita sedang memindahkan beban yang begitu berat dari pundak Tuhan yang kuat itu ke pundak kita yang lemah ini. Akan sanggupkah kita? Tentunya tidak akan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara mereka, di antara manusia yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai hal ini, saya harus mendasari apa yang saya mau sharingkan pada sore malam ini dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu izinkan dengan hormat saya jemput semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Karena dengan segala hormat dan dengan iman di hadapan Tuhan, kita mau sama-sama membaca kebenaran firman-Nya yang terambil dari kitab Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Setiap kali kita berbicara tentang ketakutan dan kekhawatiran, maka kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan Matius 6, 25, 34 ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca sama-sama. Judul dari perikop ini saja sudah kekhawatiran. Ayat yang ke-25, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saat ini saya mau minta tolong dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Tolong bantu saya. Carikan saya satu kata yang tidak termasuk di dalam kata semuanya. Ada enggak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara mau sebut apa saja, itu ada di dalam kata semuanya. Dan ini yang berkata Tuhan Yesus, jikalau kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pikiran ini adalah raja kehidupan.
Kenapa saya katakan pikiran ini raja kehidupan? Karena Bapak Ibu Saudara, apakah bahagia, apakah derita, itu semua ditentukan oleh pikiran kita. Selama kita hidup di dunia ini, dari pagi sampai malam, kita cuma meladeni pikiran kita. Selama kita hidup dari pagi sampai malam, apapun yang kita buat, mau yang baik kayak yang buruk, itu semua berasal dari pikiran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya yakin sekuat apapun seseorang, secemerlang apapun pikirannya, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar dari persoalan dan masalah dalam hidupnya. Selama kita masih bernafas, tidak ada satu orang pun yang bisa luput dari persoalan dan masalah dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jauh hari sebelum masa pandemi mewabah di seluruh dunia ini, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada setiap kita tentang hal kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Bahkan Tuhan Yesus membuat persamaan antara ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan dengan iman. Loh, kok bisa ketakutan, kekhawatiran itu sama dengan iman? Di mana persamaannya? Dua-duanya percaya bahwa akan terjadi sesuatu di masa depan yang dia sendiri belum tahu dan belum melihatnya hari ini. Dua-duanya percaya. Kekhawatiran juga iman. Lalu di mana bedanya? Bedanya hanya di fokusnya. Iman berfokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Iman berfokus kepada janji-janji dan jaminan Tuhan atas hidupnya. Lalu ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, fokusnya hanya kepada dirinya sendiri. Tentang apa yang dia akan makan, tentang apa yang dia akan minum, tentang apa yang dia akan pakai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara, yang diperlukan itu bukan hanya sekedar uang yang banyak, tetapi bagaimana kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pada sore malam ini di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Sekali lagi sama-sama katakan, di setiap persoalan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan,
hal yang paling menyedihkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika seseorang kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Ketika pengharapan hilang lenyap, maka hidup pun berakhir. Kita bisa bertahan 40 hari tanpa makan. Kita bisa bertahan 3 hari tanpa minum. Bahkan kita bisa bertahan 8 menit tanpa udara. Tetapi kita tidak akan pernah bisa bertahan 1 menit tanpa pengharapan. Sebab sekali lagi saya katakan, ketika pengharapan hilang lenyap, maka hidup pun pasti akan berakhir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ketika pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, mereka kehilangan pengharapan mereka. Mereka putus asa, lalu menyerah kalah. Mereka andalkan kekuatan mereka masing-masing. Sore malam hari ini izinkan saya berkata, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjadi orang percaya jikalau, yang setia dan tekun berdoa kepada Tuhan jikalau ditolong oleh Tuhan, jikalau diberkati oleh Tuhan. Namun jadilah orang percaya walaupun yang tetap setia dan tekun berdoa, walaupun jawaban doa tidak kunjung datang, walaupun belum disembuhkan, walaupun belum dipulihkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tetaplah bangun iman percaya kita kepada Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Sekalipun hari ini mungkin kita tengah mengalami dan menghadapi persoalan dan masalah yang begitu besar, biarlah kita boleh meresponinya dengan benar. Sebab tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Sebab selalu ada dampak dan akibat yang ditimbulkan ketika masalah itu terjadi dalam hidup kita. Dampak dan akibatnya cuma ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena lewat masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita mendapatkan banyak pelajaran berharga. Lewat masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita menjadi semakin dewasa. Lewat masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita menjadi semakin kuat. Dan dampak akibat yang kedua, sebaliknya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya ketika masalah itu terjadi. Dan kalau masalah yang terjadi itu membuat keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dalam hidup kita. Mengapa saya berani berkata demikian? Sebab bukankah di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang sedang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun situasi kita saat ini, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di saat hidup ini seakan tidak bersahabat, ingatlah kasih Tuhan yang tidak akan pernah habis. Sebab dia bukan cuma sumber pengharapan sejati,
tetapi Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan pengharapan yang sudah hilang sekalipun. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau menyatakan pengakuan iman kita. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Sekali lagi dengan iman katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari angkat kedua tangan kita, sama-sama kita katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman di hadapan Tuhan katakan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.
hadapan-Mu sore malam ini ya Aba. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan iman sekali lagi katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya jalan-jalan-Mu sempurna. Kami percaya mari sekali lagi dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan, nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kita di dalam tangan-Nya, sebab Dia adalah Tuhan yang bertindak atas hidup setiap kita. Hinalabayarabasyando, hina. Hinalabayarabasyande, hina. Kami datang di hadapan-Mu sore malam ini ya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami percaya. Hanya Engkaulah yang kami andalkan. Tiada yang lain, hanya Engkaulah tempat kami mengadu. Hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Hanya Engkaulah yang kami percaya. Hanya Engkaulah yang kami andalkan selamanya. Ini isi hati kami. Ini ungkapan isi hati kami di hadapan-Mu. Engkau mendengar setiap keluhan yang tertahankan sekalipun. Hanya Engkau tempat kami mengadu.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Karena Engkau bukan hanya Bapa yang mendengar, tetapi Engkau adalah Bapa yang bertindak. Itu sebabnya bantu setiap kami, untuk kami bisa mempercayai Engkau lebih dari hari yang kemarin. Bantu setiap kami Bapa, untuk kami boleh tetap mempercayai Engkau. Sekalipun kami sedang tidak punya satu alasan untuk bisa percaya. Oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kami alami hari ini. Bantu setiap kami untuk tetap percaya. Terima kasih Bapa. Karena Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, kadang sulit bagi kita untuk menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita dialihkan kepada belokan-belokan, jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan. Kita mengeluh karena kita tidak mengerti maksud di balik perjalanan seperti itu. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ada begitu banyak orang dilingkupi dengan ketakutan dan kekhawatiran tentang keuangan, tentang pekerjaan, usaha, dan masa depan. Dan semua ini adalah lembah kekelaman bagi kita. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, di dalam lembah kekelaman ini kita sedang berjalan. Di dalam lembah kekelaman ini kita berjalan, kita tidak tinggal, kita tidak diam di situ, kita tidak berhenti di situ, tetapi kita sedang berjalan. Artinya, di dalam lembah kekelaman hidup kita hari ini, kita sedang melewatinya, kemudian meninggalkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lembah kekelaman segelap apapun yang tengah ada dalam hidup kita hari ini, itu hanya bersifat sementara. Ada masa kadaluarsa bagi setiap masalah dan persoalan kita. Sebab tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lembah kekelaman seperti apa yang tengah ada dalam hidup kita hari ini? Selama kita berjalan bersama dengan Sang Gembala, maka tidak akan pernah ada satupun yang dapat memisahkan kita dari para kasih setianya. Itu sebabnya pemazmur berkata, sekalipun aku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu selalu menyertai aku. Tidak akan pernah ada satu mara bahaya yang sanggup merenggut kita ketika kita berjalan bersama dengan Sang Gembala. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, masalah dalam hidup kita itu seumpama air keruh di dalam kolam. Jangan coba mengaduknya.
Sebab ketika air keruh itu kita aduk-aduk begini, maka akan menjadi semakin keruh. Lalu apa yang harus kita perbuat? Seperti apa yang firman Tuhan katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu. Diamkan saja Bapak Ibu Saudara. Maka akan ada saatnya air yang keruh itu akan menjadi jernih dengan sendirinya. Bagian kita hanya percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Sama-sama kita katakan, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Dengan iman katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Dengan iman sama-sama katakan, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sebagai Tuhan yang baik, sebagai Bapa yang sangat baik, tentunya seringkali Tuhan ingin mengirimkan kepada setiap kita hadiah. Namun Bapak Ibu Saudara, setiap kali Tuhan ingin mengirimkan kepada setiap kita hadiah, Dia selalu membungkusnya
dengan masalah. Semakin besar hadiah yang dia mau kirimkan buat kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita tengah menghadapi masalah yang begitu besar, kalau hari ini kita merasa tertekan oleh banyak hal, biarlah kita meresponinya dengan benar dan mempercayai apapun yang sedang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Bahkan di saat kita sedang seakan menghadapi jalan buntu dalam hidup ini, ingatlah bagaimana Tuhan kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa ketika dia membelah laut Teberau menjadi dua. Dan malam ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau terhadap satu bangsa saja dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga, apalagi terhadap satu pribadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagian kita apa? Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Dan apapun yang dia izinkan, yang dia rancangkan, tidak akan pernah sekalipun dia merancangkan yang jahat atas hidup kita. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Dengan iman sekali lagi katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Amin. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah.
tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Namun seringkali kehadiran Tuhan tidak bisa kita rasakan. Badai kehidupan ini seringkali mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu sudah ingat ketika murid-murid Yesus, mereka ada di dalam perahu dan diombang-ambingkan. Di tengah-tengah ketakutan mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan mereka tidak bisa kenalin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka berjalan bersama, mereka makan bersama. Setiap saat mereka mendengar pengajarannya, di hadapan mata mereka melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Mereka bergaul karib dengan Tuhan, tetapi badai mengaburkan pandangan mereka akan Tuhan, sehingga mereka tidak bisa mengenali Tuhan. Bahkan mereka mengira itu hantu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini seringkali melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar seperti hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, kita tidak perlu yang lain. Kita hanya perlu meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab musuh dari iman itu adalah ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak bisa beriman sambil takut dan khawatir. Lalu bagaimana ketika ketakutan dan kekhawatiran datang dalam hidup kita? Buat daftar kekhawatiran. Tuliskan semua apa yang menjadi kekhawatiran kita, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu ubah daftar kekhawatiran itu menjadi daftar doa kita. Bawa semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Tuhan akan bertindak dan menyelesaikan semuanya bagi kita. Namun setelah kita mengubah daftar kekhawatiran menjadi daftar doa, kita tidak bisa tinggal diam. Ubah daftar doa itu menjadi daftar tindakan kita. Sebab iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang merasa sepertinya Tuhan tidak buat apa-apa, jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat Dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang salah itu pasti kita. Kalau kita merasa sepertinya Tuhan tidak buat apa-apa, Tuhan berdiam diri dan Tuhan tidak peduli, mari kita cek lagi ke dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita ini sedang saling tunggu sama Tuhan. Kita tunggu Tuhan melakukan sesuatu, sementara Tuhan menunggu kita melakukan bagian kita terlebih dahulu. Sebab sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28 berkata apa? Allah kita adalah Allah yang turut. Turut itu artinya apa? Ikutan. Jadi kalau kita mau mengalami sesuatu daripada Tuhan, maka ada bagian-bagian dalam hidup ini yang harus kita lakukan, yang merupakan bagian kita terlebih dahulu. Makanya kita seringkali dengar kata-kata dalam bahasa Inggris, do your best and God do the rest. Lakukan dulu apa yang menjadi bagian kita semampu-mampunya, sebaik-baiknya. Sementara kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dikatakan Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di saat ketakutan dan kekhawatiran menyerang hidup kita, ingat 3 kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, Tuhan ada di mana saja.
Itu sebabnya pemazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Aku terbang dengan sayap fajar, turun ke dalam dunia orang mati dan seterusnya. Di situ pun Engkau. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah ada satupun tempat di muka bumi ini, tidak juga pada saat kita sedang merasa sendiri, yang Tuhan tidak bisa jangkau. Itu sebabnya percayalah, Dia selalu ada di segala musim dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Alkitab berkata, dari surga Dia memandang kepada anak manusia. Dari tempat kediamannya Dia menilik setiap penduduk bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, Dia tahu betul seberapa buruknya keadaan kita saat ini. Dia tahu betul seberapa parahnya rasa sakit kita hari ini. Itu sebabnya jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak peduli. Malam ini saya berani berkata, percayalah, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan hidup kita, sebagaimana Tuhan mengerti dan mempedulikan kita. Yang ketiga, Tuhan itu Maha Kuasa. Itu sebabnya Dia bertanya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Bagi kita bisa saja tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada hal yang tidak mungkin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini Tuhan tidak minta banyak. Yang Tuhan minta cuma satu, apapun, bagaimanapun, dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Saya jemput dengan hormat Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan, kita mau bangun iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita mau katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku
Dia tahu waktu yang tepat. Dia tahu waktu yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah terlambat, tetapi juga dia tidak pernah terlalu cepat. Sebab dia berjanji dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu sudah ingat ketika Lazarus mati, apa yang Tuhan Yesus katakan? Syukurlah aku tidak ada di situ. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan. Seandainya Tuhan Yesus ada, kan Lazarus tidak mati. Karena keterlambatan Tuhan, Lazarus mati dan Tuhan berkata, syukurlah aku tidak ada di situ. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Sebab lebih lanjut dia berkata, supaya kamu melihat kemuliaan Tuhan dan kamu dapat belajar percaya. Kalau Nuh memilih untuk tetap percaya, sementara keadaan belum seperti apa yang dijanjikan, biarlah kita juga boleh tetap memilih untuk percaya. Sebab pada saat kita memilih untuk percaya, maka Tuhan akan membuat percepatan tanpa batas di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu sudah ingat, Daud kalau tidak melewati Goliat, maka selamanya kualitas hidupnya tidak akan teruji. Tetapi ketika dengan berani dia menghadapi Goliat dan mengalahkannya, sesungguhnya Daud sedang menaiki anak tangga baru yang lebih tinggi dalam hidupnya sampai dia menjadi seorang raja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pilihlah untuk tetap percaya. Bahkan di saat kita sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa percaya, pilihlah untuk tetap percaya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan iman sama-sama kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan
di dalam cara-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Buat apa saja yang Kau mau buat dengan hidup kami. Kami merasa tenang dengan cara-Mu. Sekalipun mungkin ada banyak yang kami belum bisa pahami, tapi kami berpegang kepada satu iman percaya kami, bahwa Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kami. Yang setuju dan percaya, mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Rasanya masih pengen terus nyembah ya Bapak Ibu Saudara, karena waktunya sudah lewat banyak. Besok saya masih ada satu kali lagi di sini. Kalau malam hari ini saya berbicara tentang kekhawatiran yang tidak akan bisa meremukkan kita. Besok saya akan berbicara tentang berdiri di tengah badai. Kita tidak ditentukan menjadi orang yang kalah apapun keadaannya. Kita harus bisa tetap berdiri di tengah badai sekalipun. Sebab yang menopang kita lebih besar dari segala apapun yang ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkesempatan hadir besok, Bapak Ibu Saudara bisa hadir lebih awal supaya Bapak Ibu Saudara bisa ada di dalam ruangan ini. Dan tentunya dengan daftar atau bagaimana saya tidak tahu caranya, tetapi ikuti dengan apa yang ditentukan tata cara yang ada di gereja ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nanti di pintu keluar seperti biasa ada koleksi CD-CD saya. Sebab CD-CD ini sudah tidak bisa didapatkan dimanapun, karena memang sudah tidak diedarkan lagi. Nah, saya berdoa lewat CD-CD ini, lewat setiap narasi yang ada di antara pujian demi pujian, itu boleh menguatkan setiap kita di masa-masa yang sulit ini tuh Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, jadi tetaplah kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mengeluh, tapi percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.